Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah belajar pembelajaran Ibu Hikmawati SPD MPD, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan presentasi pada kesempatan kali ini dengan tema teori belajar humanis atau humanistik. Adapun yang saya bahas di sini mengenai cara mengatasi masalah belajar pada siswa yang memiliki kebutuhan khusus, kriteria keberhasilan dalam menerapkan teori belajar humanistik, peranan teori belajar humanistik dalam kehidupan sehari-hari, cara menerapkan teori humanistik pada murid. Teori humanistik dapat diintegrasikan dengan teori-teori lain, peran guru dalam pendekatan humanistik. Teori humanistik dapat mengatasi beberapa masalah pembelajaran dengan cara berikut. Yang pertama, dukungan emosi. Dukungan emosi, teori humanistik menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung secara emosional. Siswa dengan keterbatasan fisik mungkin menghadapi tantangan emosional yang lebih besar, dan pendekatan ini dapat membantu mereka merasa diterima dan termotivasi. Kemudian kemandirian. Humanisme atau humanistik mendorong siswa untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Dalam hal ini, siswa dengan kebutuhan khusus dapat diberdayakan untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran mereka. Kemudian penyesuaian kurikulum. Teori humanistik memungkinkan guru untuk menyesuaikan kurikulum dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan individu. Ini dapat mencakup metode pengajaran yang berbeda atau fokus pada minat dan kekuatan siswa. Selanjutnya, penghargaan dan pengakuan. Mengakui pencapaian dan usaha siswa sangat penting dalam pendekatan humanistik. Ini dapat meningkatkan motivasi siswa dengan kebutuhan khusus untuk terus belajar dan berkembang. Dan yang terakhir, dukungan individual. Siswa dengan kebutuhan khusus dapat memerlukan lebih banyak dukungan individu. Pendekatan humanistik dapat membantu guru untuk lebih memahami kebutuhan khusus ini dan memberikan dukungan yang sesuai. Kemudian kriteria keberhasilan dalam menerapkan teori belajar humanistik. Yang pertama, perkembangan pribadi. Keberhasilan terlihat dari perkembangan individu dalam hal peningkatan pemahaman diri, peningkatan motivasi, dan perkembangan pribadi lain. Yang kedua, motivasi. Individu harus memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar dan berkembang secara pribadi. Motivasi ini harus mendorong mereka untuk aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kepuasan belajar. Keberhasilan juga bisa dinilai dari tingkat kepuasan individu terhadap pembelajaran. Jika seseorang merasa puas dengan pengalaman belajarnya, itu bisa dianggap sebagai tanda keberhasilan. Kemudian yang kelima, dukungan sosial. Faktor sosial juga penting. Keberhasilan bisa dicapai dengan adanya dukungan dan interaksi positif dengan orang lain, termasuk guru, teman, dan keluarga. Penting untuk diingat bahwa keberhasilan dalam menerapkan teori belajar humanistik akan bervariasi antara individu karena pendekatan ini sangat menekankan pada perkembangan pribadi dan pengalaman unik pada setiap orang. Mohon maaf.
Yang keempat, kemampuan. Keberhasilan juga dapat dinilai dari peningkatan kemampuan dan keterampilan individu yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peran teori belajar humanistik dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan diri. Teori belajar humanistik menekankan pentingnya pemahaman diri, pertumbuhan pribadi, dan pengembangan potensi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerapkan prinsip ini dengan merenungkan diri, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kita, dan berupaya untuk terus berkembang sebagai individu. Selanjutnya, hubungan interpersonal. Teori belajar humanistik menekankan pentingnya hubungan antara individu dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dalam hubungan interpersonal dengan menjadi pendengar yang baik, mempraktikkan empati, dan membangun hubungan yang saling mendukung dan memperkaya. Kemudian, motivasi dan tujuan. Teori belajar humanistik menekankan pentingnya motivasi intrinsik dan tujuan yang berarti dalam proses pembelajaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dengan menentukan motivasi dalam apa yang kita lakukan, menetapkan tujuan yang jelas dan mengerahkan energi kita untuk mencapai pencapaian pribadi. Kemudian pendidikan dan pembelajaran. Teori belajar humanistik sangat relevan dalam konteks pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dalam pembelajaran mandiri, mengajar minat kita sendiri, dan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan kita melalui eksplorasi dan pengalaman langsung. Selanjutnya, kesejahteraan mental. Teori belajar humanistik menekankan pentingnya kesejahteraan mental dan emosional. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dengan merawat kesehatan mental kita, mengelola stres, mencari keseimbangan dalam kehidupan, dan menjaga kesejahteraan kita secara keseluruhan. Beberapa cara teori belajar humanistik dapat diterapkan dengan baik. Yang pertama, guru harus menjadi fasilitator yang baik dalam proses pembelajaran dengan tidak mengatur atau memaksakan materi yang tidak relevan dengan murid. Kemudian, siswa harus memilih apa yang mereka ingin pelajari. Guru humanistik percaya bahwa siswa akan termotivasi untuk mengkaji materi bahan ajar jika terkait dengan kebutuhan dan keinginannya. Kemudian, tujuan pendidikan harus mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajarkan siswa tentang cara belajar. Siswa harus memotivasi dan merangsang diri pribadi untuk belajar sendiri. Kemudian, guru harus membantu siswa memahami cara belajar yang terbaik agar mereka berhasil memahami materi pembelajaran. Kemudian, guru harus membantu siswa mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik agar nantinya bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Kemudian, teori humanistik dapat diintegrasikan dengan teori-teori yang lain. Teori belajar humanistik dapat diintegrasikan dengan teori-teori belajar lain seperti behaviorisme atau kognitivisme untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Integrasi teori-teori belajar tersebut dapat dilakukan dengan memadukan prinsip-prinsip dari masing-masing teori. Sebagai contoh,
Integrasi teori humanistik dan behaviorisme dapat dilakukan dengan memadukan prinsip-prinsip humanistik yang menekankan pada pengembangan potensi individu dan prinsip-prinsip behaviorisme yang menekankan pada perubahan perilaku melalui pengalaman belajar. Integrasi teori humanistik dan kognitivisme dapat dilakukan dengan memadukan prinsip-prinsip humanistik yang menekankan pada pengembangan potensi individu dan prinsip-prinsip kognitivisme yang menekankan pada pengelolaan informasi dan pemahaman konsep. Selanjutnya, peran guru dalam pendekatan humanistik. Berikut adalah beberapa cara di mana guru dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa dalam kerangka pendekatan humanistik. Yang pertama, menghargai dan menghormati siswa. Guru humanistik melihat setiap siswa sebagai individu yang unik dan berharga. Guru harus menghargai dan menghormati perbedaan siswa dalam hal latar belakang, kebutuhan minat, dan kemampuan mereka. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang mendukung. Guru harus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Lingkungan ini harus mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif berbagai pemikiran dan merasa diterima. Yang ketiga, mempertimbangkan kebutuhan dan minat siswa. Guru humanistik perlu memahami kebutuhan dan minat siswa secara individu. Mereka harus mengakui bahwa setiap siswa memiliki tujuan dan motivasi yang berbeda dalam belajar. Guru dapat membangun berbagai strategi dan metode pengajaran yang memperhitungkan preferensi siswa. Yang keempat, memberikan dukungan emosional. Guru humanistik memperhatikan aspek emosional siswa. Mereka perlu mendukung siswa dalam mengelola emosi mereka, membangun keterampilan sosial, dan mempromosikan kesejahteraan mental. Guru juga harus bersikap empati dan mendengarkan dengan baik. Yang kelima, mendorong kemandirian dan tanggung jawab. Guru humanistik mendorong siswa untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran mereka. Mereka memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengambil keputusan, mengatur tujuan, dan mengambil tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri. Yang keenam, memberikan umpan balik yang konstruktif. Guru humanistik memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung siswa dalam pengembangan keterampilan dan pemahaman mereka. Umpan balik ini harus bersifat positif, mengakui prestasi siswa, dan memberikan saran yang berguna untuk perbaikan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.